Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agis Pritami dari kelas 3A1 dengan NIM 2200302168. Saya akan mempresentasikan buku kerja saya, buku kerja 7, 8, dan 9, mata kuliah Kewirausahaan 2. Buku kerja 7, persiapan pondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasanya salad, buah, dan sayur. Langkah-langkah. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example dan menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan sendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. 1.4. Perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak dan dapatkan semuanya secara tertulis. Tetapkan standar dan kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum terdiri dari perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat dan pertimbangan pajak. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan yang dengan ukuran 4x6 2 lembar. 3.2. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan mencakupi pertama, Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerja dan praktik tenaga gizi. 2. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Permenkes nomor 304 1989 tentang persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran. Permenkes nomor 1096 Menkes per 5 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Permenpan RI nomor 28 tahun 2005 tentang standar usaha pusat penjualan makanan. Kemenkes RI nomor 1098 Menkes SKNI 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Undang-Undang nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 364 Menkes SK nomor 3 2003 tentang laboratorium kesehatan. Selanjutnya buku kerja ke-8, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya makanan, produk jasanya salad, buah, dan sayur. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan.
1.1 Tujuan keuangan perusahaan. Profitabilitasnya baik, likuiditasnya baik, efisiensinya baik, stabilitasnya sedang. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatannya baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Preparasi perkiraan keuangan. Pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Preparasi performa. Laporan keuangan. Laporan performa pendapatan baik, laporan performa neraca baik, laporan performa cash flow-nya baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencananya baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historik keuangan adalah laporan keuangan, neraca dan laporan cash flow, itu semuanya baik. 1.4 Perkiraan keuangan. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik dan pengalaman memulai usaha sejenis. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma. Proforma laba ruginya baik, proforma pendapatannya sedang, proforma neracanya baik, proforma arus kasnya baik. 2.2 Rasio analisis identifikasi. Likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasinya usaha ini layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Next, buku kerja ke-9, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya makanan, produk atau jasanya salad, buah, dan sayur. Rencana staffing. Ini akan terlampir di halaman paling bawah. Mungkin 1.1 Kategori okupasi. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 Tanggung jawab okupasi. 1.3 Tugas okupasi. Persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja. Perkiraan dimulai bekerja, FTE full-time equivalent, perkiraan durasi kontrak. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, jadwalkan rencana, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim, mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sama yang sesuai, dan hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrian dikembangkan secara positif dan konstruktif. Mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh
dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman pekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf. Konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan reward pada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf terdiri dari pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi identifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim. Itu kompetensi bekerja sama. Nah, ini rencana staffingnya. Kategori okupasinya ada kasir, chef, dan admin. Tanggung jawab dari seorang kasir, melayani pelanggan dengan ramah, memberikan kepuasan terhadap customer. Tugasnya melakukan jasa pembayaran, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, mengadakan inovasi baru sesuai tren, memeriksa dan mencatat penjualan. Persyaratannya menguasai Microsoft Office, pernah belajar sekolah akuntansi, kebutuhan pelatihannya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai bekerjanya tanggal 12 bulan 12 2022, full time equivalentnya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Chef, tanggung jawabnya memastikan semua bahan sesuai dengan SOP, mempersiapkan alat yang harus digunakan, memotong buah dan sayur, menata dan meracik salad, membuat orderan dan packaging order. Persyaratannya memiliki keterampilan melakukan pekerjaan dapur, memahami jenis bahan yang digunakan. Pelatihannya selama 1 minggu. Dibutuhkan 2 pekerja. Admin, menghandle penjualan melalui sosial media dan mempromosikan penjualan di sosmed. Menyebarluaskan penjualan di sosial media. Persyaratannya jujur, memiliki sistem point of sales, memiliki skill akuntabilitas dan akurasi dalam mengelola penerimaan penjualan. Pelatihan selama 1 minggu, dibutuhkan 2 orang. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.